Shalom, anak-anak muda, teen dan youth, revival yang ada di Semarang, yang ada di luar kota, atau yang ada di mana saja. Mari terus giat di dalam ibadah, mari terus giat di dalam pertumbuhan iman, mari juga terus giat untuk menghidupi setiap firman yang sampai kepadamu, sampai akhirnya lewat hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Malam hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu menjadi sahabat Allah. Rekan-rekan muda, ada banyak orang yang ingin dan senang sekali kalau bisa punya sahabat orang-orang hebat, orang-orang ternama, orang-orang terkenal. Apalagi orang-orang ternama, terkenal, hebat itu menyatakan kepada kita bahwa kita sahabatnya. Bisa dibayangin, misalnya Pak Ganjar atau Pak Jokowi menyebut kita adalah sahabatnya. Pasti kalau kita ada di aktivitas bersama dengan beliau-beliau ini, kita percaya diri, berdiri agak lebih dekat begitu. Kita nggak merasa takut kalau merasa kok berani-beraninya deket-deket. Wong beliau-beliaunya menyebut kita sahabat kok. Ya, pasti kita ada rasa bangga gitu. Jangan-jangan 1 bulan profil kita, IG kita penuh sama aktivitas bersama beliau-beliau untuk sekedar menunjukkan betapa bangganya kita disebut sahabat oleh beliau. Tetapi di Alkitab satu pribadi yang maha dahsyat, yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, menyebut kita sahabatnya. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku akan menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang telah kau dengar dari Bapakku. Siapa yang menyebut aku tidak ingin lagi menyebut kamu hamba? Yesus. Yesus menyebut kita sahabatnya. Satu pribadi yang hebat, satu pribadi yang luar biasa, satu pribadi yang ternama. Dia ingin membangun hubungan bukan hamba dan Tuhan, hubungan relasi hamba dan Tuhan, tapi dia menyebut kita sahabatnya. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, sahabat itu artinya adalah teman karib, teman akrab, teman yang hubungannya sangat dekat. Dan Tuhan memposisikan kita, Allah memposisikan kita seperti itu. Teman karib, teman akrab, teman yang memiliki hubungan yang dekat. Kita diposisikan seperti itu oleh satu pribadi yang luar biasa, yang sangat terkenal. Yesus memposisikan kita seperti itu. Dan bukan hanya itu. Di Yohanes 15 ayat 15 dikatakan bahwa sebagai sahabat ada yang Yesus perbuat bagi sahabatnya. Kita perhatikan. Di sana katanya, aku akan menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang telah aku dengar dari Bapakku. Ada banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita sebagai sahabatnya. Dari Yohanes 15 ayat 15 ini. Yang pertama, ia memberitahukan perjanjiannya. Ada banyak perjanjian-perjanjian Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan pada akhirnya itu akan membuat kita tenang. Jangan khawatir tentang apapun juga. Masa depanmu adalah masa depan penuh harapan. Orang benar tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Jika engkau berjalan melalui air, engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau ada di api, engkau tidak akan dihanguskan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Bulan tidak menyakiti engkau pada waktu malam. Tuhan menjaga nyawamu, menjaga keluar masukmu. Janji-janji Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada sahabatnya, kepada kita, itu membuat kita tenang. Bukan hanya itu, apa yang dilakukan Yesus kepada sahabatnya? Ia memberikan perlindungan.
Kenapa? Karena segala kuasa tunduk di dalam namanya. Di setiap musim kita aman. Dia melindungi sahabatnya dari keadaan apapun. Yang pertama dia memberitahukan janjinya. Yang kedua dia memberikan perlindungan. Kemudian yang ketiga lagi, dia sanggup menjawab doa kita. Karena di tangannya tidak ada yang mustahil. Dia sanggup jawab doa kita. Lalu yang keempat, ia memberikan kuasa kepada sahabatnya untuk melihat kemenangan terjadi dalam hidupnya. Jadi betapa hebatnya Tuhan mendudukkan kita sebagai teman karib, teman akrab, teman dekat. Yang keempat hal ini dia kerjakan bagi kita. Tapi kabar yang memang harus menjadi perenungan adalah sahabat itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Sahabat itu harus komitmen kedua pihak. Kalau Allah jelas. Lewat Yohanes 15 ayat 15 dia katakan. Dia menyatakan, aku ingin menjadi, Allah menyatakan kita adalah sahabatnya. Jadi di pihak Allah clear. Dia menjadikan kita sahabatnya. Tapi bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi sahabat Allah? Kenyataannya masih banyak orang yang belum menjadi sahabat Allah. Mari kita lihat bagaimana kita bisa menjadi sahabat Allah. Siapa yang disebut sahabat Allah ya? Yang pertama, dia harus memiliki komitmen yang sama dengan Allah. Bukan hanya Allah aja yang ingin menjadi sahabat, yang menyebut kita sahabat. Tapi kita pun mendeklarasikan bahwa Allah sahabat kita. Biasanya sahabat itu lebih dari teman biasa. Ada satu peristiwa yang sangat pribadi terjadi bagi seseorang. Sampai dia bedakan ini teman, ini sahabat. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang pribadi bagi kita. Dia mati bagi semua orang secara umum. Tapi secara pribadi dia mati bagi engkau dan saya. Dia sudah menunjukkan kasih yang luar biasa bagi kita. Itu cukup menjadi alasan bagi kita. Bahwa sebagai orang yang mendapatkan kasih dari Tuhan, hendaknya kita memposisikan diri sama seperti Tuhan menjadikan kita sahabat. Demikian juga seharusnya kita menjadikan dia sahabatnya. Seperti pujian tadi, kau bersamaku, kau di dalamku. Ada hubungan yang pribadi antara kita dengan Allah. Dan cukup kayu salib sebagai lambang kasih yang sempurna bagi setiap pribadi, bagi engkau dan saya. Jadikan itu sebagai alasan bahwa Tuhan tidak bisa disangkal kebaikannya. Kita punya ingatan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita perbuatannya yang pribadi. Dan itu cukup membuat kita punya alasan untuk memposisikan diri kita sebagai sahabat Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan. Tuhan merindukan kita menjadi sahabat. Menyatakan dirinya sebagai sahabat. Kita pun memposisikan diri kita sebagai sahabat. Jadi yang pertama, kita memiliki komitmen yang sama dengan Tuhan untuk kita bisa menjadi sahabat Allah. Lalu yang kedua, kita membangun komunikasi dengan Allah. Supaya kita tahu apa yang sahabat kita inginkan. Kita perbuat sebagai sahabat. Lewat apa? Lewat doa, lewat baca firman. Di sanalah kita mengerti
Apa yang sahabat kita inginkan, kita perbuat dalam hidup kita. Sehingga kalau seperti ini, kita tidak menjadikan lagi baca Alkitab atau doa sebagai acara, tapi sebagai kebutuhan. Kita ingin tahu. Karena yang ketiga, kita akan mengerjakan yang diinginkannya. Jadi setelah kita tahu, kita akan mengusahakan untuk menyenangkan sahabat kita. Kita mengerjakan apa yang dia katakan, apa yang dia kehendaki. Sehingga ketika kita sudah tahu lewat firman-Nya, apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki dari kita. Lalu kemudian, sebagai sahabat, kita memperjuangkan apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki, sahabat kita mau. Kita realisasikan sebagai bentuk untuk mewujudkan. Kita menjadi sahabat yang menyenangkan sahabat kita. Lalu yang keempat, karena kita bergaul dengan sahabat kita, maka karakternya akan menjadi membentuk karakter kita. Ada satu ayat dalam firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusakkan apa yang baik. Teman-teman orang muda, engkau bisa pernah lihat kalau ada orang yang bergaul dengan anak-anak pang, ya, mungkin mula-mula dia melobangi hidungnya, lalu kemudian dia menindik hidungnya, lalu kemudian menindik lidahnya. Mula-mula menggambar hanya sedikit saja di tangannya mungkin, tapi lama-lama dia gambar burung Garuda di punggungnya. Ya. Karena hampir semuanya seperti itu. Jadi itu mengkontaminasi dia. Jadi dia menjadi serupa dengan lingkungannya. Tetapi ayat ini berbicara juga kalau pergaulan buruk merusak apa yang baik, tetapi apa yang baik itu menyingkirkan yang buruk. Jadi ketika kita bergaul dengan Allah, maka pribadi Allah itu bisa menggantikan pribadi kehidupan kita sebelum kita menjadi sahabat Allah. Apa itu pribadi Allah? Apa itu karakter Allah? Penuh kasih, murah hati. Kemarin minggu lalu kita belajar baper, no way. Gak ada baper dalam Yesus, gak ada. Adanya apa? Murah hati, memperhatikan. Nah lama-lama kita bergaul dengan Tuhan, maka karakter Tuhan itu akan masuk ke dalam kehidupan kita. Lalu kita akan masuk kepada keserupaan dengan sahabat kita. Jadi kemana-mana kita pergi, dia mah penuh kasih ya. Dia sabar betul ya. Dia gak pernah baper ya. Dia memperhatikan banget ya. Dia tekun ya. Dia hebat ya. Dia selalu ada di pilihan-pilihan yang tepat. Makan atau tidur. Ya kalau waktunya makan dia pilih makan. Belajar atau main. Dia bisa langsung pilih belajar. Karena dia tahu bahwa kalau dia bersahabat dengan Allah, dia ada di pilihan-pilihan yang benar. Karena itu yang selalu dia baca. Itu yang dia selalu upayakan. Itu yang selalu dia kenal. Jadi malam hari ini begitu pentingnya kita belajar menjadi sahabat Allah. Supaya kita menjadi sahabat Allah yang lewat hidup kita, Kristus tercermin. Kita melakukan kita membaca Alkitab untuk mengerti apa yang Tuhan perintahkan. Itu bukan semata-mata untuk tahu Alkitab, tapi untuk tahu kehendak Tuhan. Yang kedua tadi ya, saya ulangi, siapa yang menjadi sahabat Allah? Yang pertama, memiliki komitmen yang sama dengan Allah. Memposisikan diri sebagai sahabat. Lalu yang kedua, membangun komunikasi dengan Allah lewat baca Alkitab dan doa. Dan ini bukan lagi menjadi sebuah ritual, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Lalu yang ketiga, kita menjadikan apa yang kita tahu lewat apa yang kita baca di firman Tuhan.
Itu menjadi sesuatu yang kita upayakan, yang kita harus kita kerjakan, kita penuhi. Karena kita ingin menyenangkan sahabat kita. Kita ingin membuat sahabat kita senang melihat apa yang diinginkannya terjadi dari apa yang di hidup kita. Lalu yang keempat, kemana kita pergi, di mana Tuhan tempatkan kita. Sahabat kita itu terlihat dari sikap-sikap kita. Semakin kita bergaul dengan sahabat kita, kita mengalami proses kesempurnaan, keserupaan dengan sahabat kita. Allah sudah menyatakan kita sahabatnya. Mari beri hidupmu menjadi sahabat Allah. Miliki komitmen yang sama dengan Tuhan. Bangun komunikasimu dengan baca Alkitab dan doa. Engkau akan merasakan. Engkau bukan lagi menjadi orang yang disuruh-suruh untuk baca Alkitab. Tetapi engkau ingin tahu apa yang sahabatmu kehendaki. Lalu jawab kesenangan Tuhan dengan penuhi kehendaknya. Dari apa yang kau tahu, lewat pembacaan Alkitab, apa yang Tuhan kehendaki dan mau, kau kerjakan. Lalu bergaullah karib dengan Tuhan sampai kita alami keserupaan dengan sahabat kita. Kemana kita pergi, di mana Tuhan tempatkan kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai siswa, sebagai rekan-rekan pelayanan. Kristus tercermin lewat hidup kita. Sahabat kita yang ada di dalam hati kita itu tercermin. Saya mendorong setiap orang-orang muda, saya mendorong jangan biarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan. Dia adalah pribadi yang hebat. Dia adalah pribadi yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia sanggup melakukan hal-hal perkara besar. Dan pribadi itu mengatakan sahabat kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan.